kembali lagi bersama saya Anissa Rahma, host Ada Podcast dalam Ada Parlementaria. Nah, saat ini, udah kedengeran tuh ya. Nah, saat ini saya sudah berada di wilayah Kota Bekasi Utara di tempat jual beli hewan kurban. Nah, kira-kira hari ini kita bakalan ngapain aja? Tetap stay tune di Ada Podcast dalam Ada Parlementaria. Assalamualaikum Bang, ini sapi berapa? Salam. Oh ini yang 20. Bang Arif. Ini. Masya Allah. Apa kabar? Ketemu lagi di sini ya, Alhamdulillah. Nih punya Bang Arif apa gimana? Betul. Masya Allah. Biasa usaha tahunan lah. Wah. Gimana apa kabar, Mbak? Alhamdulillah saat ini benar-benar nggak nyangka banget ketemu Bang Arif di sini. Iya. Jadi ini udah berapa lama Bang usahanya? Kalau ini sih sudah tahunan ya. Udah setiap tahun. Setiap Dari tahun tahun, iya. Kebetulan sekarang Idul Adha ya buka lagi usahanya. buka lagi usaha ya, Masya Allah. Mau nyari sapi juga, Mbak? Iya nih lagi nyari sapi buat gitu. kurban. Oh iya. Ini super nih ya. Oh, Sapi limosin kalau Iya. yang ini jenisnya. jenisnya beda-beda ya Bang? Beda-beda, ada sapi perah, sapi Bali, sapi metal, Iya. sapi Jawa, macam-macam lah. Itu biasanya kalau beda-beda jenis sapi kayak gitu ngaruh ke rasa dagingnya nggak? Apa sama Sebenarnya aja? sama aja ya, cuman memang ada kualitas tersendiri lah. Ah, Kalau kayak yang super ini, limosin ini pasti beda. iya. Kalau kita makan steak tuh yang tenderloinnya lah, gitu lah yang mahalnya lah Iya, ya. itu. Gitu. Masya Allah. Tapi nurut kok ini. Nurut Ya, gak itu. ada yang nendang. Wah! Mau nanya nih Bang Arif kan di Komisi 2 DPRD ya? Betul. Nah, dari Komisi 2 ini ada pengawasan untuk nanti kurban nggak atau gimana Oh Bang? ada, jadi ada namanya Dinas Ketapang, Dinas Ketapang. Tanah Pangan. Mereka itu nanti akan survei ke semua lapak-lapak pedagang untuk mengecek kesehatannya sapi-sapi Wah. kita. Kalau kita insya Allah sudah dicek ya dari kita bawa dari daerah, Heeh. sudah dicek kesehatannya sampai di Bekasi insya Allah aman lah. Aman ya Bang? Pasti. Oh ya nih Bang, lagi lihat-lihat sapi gini saya tiba-tiba kepikiran kalau misalnya buat sapi kurban tuh yang layak buat dikurbanin yang kayak gimana sih Bang? Sapi kurban itu yang layak pertama yang sudah berumur ya. Yang sudah berumur 2 usianya tahunan lah. 2 tahun sampai Iya, 2 tahun sampai lebih. 2 tahun sampai Kedua dia sudah tumbuh gigi rahang. Itu salah satu kewajibannya. udah berumur. Ya, makanya kita juga kalau belanja itu harus beli di kampung-kampung harus kita cek Oh, ada giginya. pengecekannya dulu. Iya, kita lihat giginya. Kalau belum tumbuh gigi rahangnya ya belum boleh dibawa. Oh ini sapi-sapinya dari mana Bang? Ini ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Ambarawa, Semarang. Ramai Bang yang beli nih? Ya alhamdulillah, baru 2 hari buka sudah 8 ya yang Wah, pesan. Masya Allah. Tapi kan nanti mau dikirim lagi juga, karena masih banyak langganan ya. Biasanya berapa ini Bang yang kejual setiap tahunnya? Antara 60, 70 sampai 60-70 ekor ya. Masya Allah. Biasanya kalau satu kisaran harganya dari berapa sampai berapa Bang? Ada yang kita ada yang 18 juta, 18? ada yang sampai 40 juta. 18 sampai 40. Ya, sebenarnya kalau kita mau besar lagi juga ada. Cuma kan kadang-kadang perawatan sapi yang cukup besar itu agak sulit Lebih juga. mahal juga ya? Oh, perawatan juga lebih tinggi lagi. Kalau pembelinya biasanya orang-orang warga sekitar sini atau Dari lain Pak. Saya kirim ke Cibitung, Ah. ke Oh, Priuk, jauh. iya, ke Bogor. Karena banyak pelangganan yang datang ke tempat kita. ya Mbak Nisa, mau beli yang mana? Ini ngomong-ngomong banyak kotoran ya, berani ya? aman nggak apa? Aman ya, oke. Kita Sip. jadi ngebelang dulu di hari ini. Iya. Nah, buat ada lovers di rumah, jangan lupa untuk nonton video sampai habis dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Nah, Bang Arif, boleh ngobrol-ngobrol lagi nggak nih? Boleh dong. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Siap, Santai ya, siap. Halo lovers, kembali lagi bersama saya Anissa Rahma, host Ada Podcast dalam Ada Parlementaria. Nah, kali ini episode kali ini cukup unik karena biasanya kita syutingnya tuh di kantor,
sekarang kita syuting di kandang sapi. Nah, ternyata kandang sapinya ini punya salah satu anggota DPR dari Kota Bekasi, yaitu Bang Arif Rahman Hakim. Siap, Mbak Nisa. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Nisa baik? Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, pas aku baru datang tadi ternyata yang lagi ngebersihin sapi itu ternyata Bang Arif nih. Ya. Jadi gimana nih Bang, lagi sibuk apa sekarang selain ini nih? Ya, selain aktivitas kegiatan kantor, Ya. saya memang usaha sapi tahunan lah. Usaha sapi tahunan. Sudah lumayan hampir 12 tahun lah. Oh, 12 tahun. Ya. Lama banget ya Bang? Tuh, kebetulan memang keluarga itu rata-rata memang dulu penjual hewan lah. Oh, emang hewan udah kurban. turun-temurun. Betul. Jadi tradisi keluarga lah sekarang. Dan memang menjualnya itu khusus di bulan Idul Adha aja Iya, atau di bulan Idul Adha aja. khusus di bulan Idul Adha? Nah, biasanya sapi-sapinya nih dari mana nih Bang? Ini dari daerah Jawa. Dari daerah ada Jawa. Jawa Timur, Probolinggo, ada juga dari Ambarawa, Semarang. Diangkut pakai truk gitu? Pakai truk. Saya langsung yang ke sana. Wah, berarti Bang Arif sendiri yang milih sapi mana nih yang bisa jual gitu ya? Iya. Ya tentunya kita melihat sapi-sapi yang sehat. Nanti kan sebelum dibawa ke Jakarta, ke Bekasi ini juga diperiksa lagi di sana. Iya. Ada dinas kesehatan hewannya di Ada khusus masing-masing. buat Ada. itu. Jadi kita dapat sertifikasi bahwa sapi yang kita bawa ini sehat walafiat. Udah aman ya untuk Aman saat untuk dikonsumsi kurban. lah. Wah, Masya Allah. Nah, buat teman-teman di rumah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol santai ini sama Bang Arif, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan tonton videonya sampai habis. Nah, Bang Arif, aku mau nanya-nanya nih, boleh ya? Boleh. Kemarin tuh sempat dengar di berita di media mengenai salah satu sekolah satu Bekasi, di Kota Bekasi yang ada kasus penipuan pada saat Tur ya? study tour. Iya. Nah, itu sebenarnya kejadiannya seperti apa sih Bang? Iya, jadi gini, ini siswa Taman 1 Kota Bekasi ini mereka akan mengadakan studi tour ke Yogyakarta dengan biaya 2 juta rupiah. Ternyata dengan IO-nya itu dibawa kabur uangnya. Sekarang ini pelakunya sudah ditahan di polisian. Lalu kemarin saya mengedukasikan lah, kebetulan salah satu siswa adalah anak saya, putra saya. Berarti anak lu sekolah di sana Iya, juga? kebetulan wali muridnya saling kenal dengan istri saya. Mereka datang minta untuk difasilitasi dengan pihak sekolah. Kemarin kita edukasikan ke pihak sekolah, kita ketemu dengan semua wali murid dan kepala sekolah juga guru-guru yang lain. Kita membahas yang akhirnya alhamdulillah ini ada jalan keluar, ada solusinya. Akhirnya siswa hari ini nanti malam mereka berangkat tur ke Jogja. Nah, Dengan fasilitas yang sama, tidak ada perubahan, dan itu masih tanggung jawab pihak sekolah nanti yang menyelesaikan. Walaupun uangnya yang sudah cukup banyak dimakan oleh EO-nya, ya sekarang ini masih dalam proses hukum. berarti untuk mengganti sementara itu pakai dana dari mana Pak? Ya itu ada lah dana talangan dari sama-sama dari Departemen Agama juga. Dibantu ya? Ya, yang penting saya minta kepada pihak sekolah, anak-anak ini harus berangkat tur. Mereka punya cita-cita ingin jalan-jalan atau ingin wisuda, di akhir pendidikan mereka di MAN. Agar mereka punya cerita nih dengan teman-temannya. Nanti kan masing-masing akan maju pada jenjang berikutnya kan. Ada yang kuliah, kerja, mereka terpisah, tapi mereka punya kenang-kenangan manis lah di akhirnya. Di akhir pendidikan mereka di MAN, mereka tur. Bisa masing-masing, terusin citanya masing-masing ya Pak? Iya, betul. Mereka juga kemarin, kita juga bantu support door prize, seharga 10 juta kita serahkan kepada mereka untuk menjadi semangat, menghilangkan rasa trauma mereka yang tidak jadi kemarin. Udah pada ini semua tuh? Iya, udah galau lah, udah galau. Mereka punya bayangan ingin jalan-jalan dengan teman-temannya di Jogja, ternyata gagal. Tetapi ini kita support supaya mereka punya semangat. Mereka nanti malam, kebetulan nanti sholat maghrib berjamaah, kita di sekolahnya, kebetulan saya nanti hadir, sholat takdim dengan Isya, lalu mereka akan berangkat. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan dengan pihak sekolah untuk melepas keberangkatan mereka. Masya Allah, berarti berangkatnya bulan hari ini, nanti malam, iya sampai hari Sabtu mereka di sana. Ke Jogja. Iya. Wah, kebetulan nanti tuh hari Minggu saya mau ke Jogja juga. Wah, kebetulan nanti janji sama siswa sana.
Nah, berarti untuk perkembangan kasusnya untuk pelaku sudah ditahan ya Pak? Pelaku sudah ditahan, pelaku juga sudah menyerahkan sertifikat rumahnya untuk bisa dijual dan diganti nanti uang anak-anak itu yang sekarang menjadi dana talangan di salah satu instansi mereka lah. Wow, berarti untuk korbannya tuh baru satu atau sebelum-sebelumnya Semua. udah? Jadi korban kita nggak tahu korban beberapa sekolah, Iya. tapi kita fokus yang ada di Bekasi aja, man satu ini gitu. Berarti emang udah ini ya? udah Cukup dalam besar juga. Mbak, perkiraan sekitar 500 jutaan lah itu anggaran. Itu kalau boleh tahu motivasi dari pelakunya sendiri tuh melakukan itu? Selama ini kita belum ketemu dengan pihak berwajib seperti apa. Yang pasti mereka, pasti pelaku ini katanya menggunakan dana ini untuk kegiatan sekolahan yang lain yang sudah lebih dulu ini. Tetapi kita kan nggak pernah tahu itu. Yang penting kita taunya anak-anak ini harus berangkat. Mereka apa yang mereka inginkan untuk jalan-jalan, studi tour, perpisahan dengan kawan-kawan ini penuh dengan bahagia lah. Betul, kenangan terakhir ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya si pelaku ini tuh mungkin ada kasus dana di sekolah sebelumnya, terus kayak Mungkin, tutup lubang ya. tutup lubang gitu ya Pak Betul, Jiki, ya, buat mungkin nutupin seperti dana itu, sebelumnya ya. Wah. Yang dapatnya kan kasihan anak-anak yang Tuh, ingin kasihan kita jalan-jalan. korbannya jadi banyak kan, nggak Betul, satu dua betul. orang aja gitu. Baik, kita doain semoga masalahnya ini cepat selesai, Ya. terus nanti teman-teman yang mau berangkat study tour bisa happy-happy Betul. juga. Tapi saya melihat kemarin ketemu beberapa siswa, mereka ceria semuanya. Udah happy semua ya, Ya, Pak? mereka mengucapkan terima kasih pada kita dengan bantuan support door fresh, Ya. mereka yang belanjakan langsung. Mereka saya lihat ceria lah, sudah tidak lagi murung seperti pertama saya lihat di sekolahan itu. Alhamdulillah. Udah senang semuanya, Ya. happy semuanya. Puas lah ya mereka kira-kira. Yang pasti intinya mereka pergi selamat, pulang selamat kita Berarti doakan. Bapak nemenin sampai selesai? Atau langsung pulang? Kayaknya kita harus datang sapi dulu. Wah, masih banyak kesibukan yang lainnya nih Pak. Iya, yang penting kami ikut monitor supaya kegiatan itu berjalan sesuai random pertama yang dibuat oleh pihak sekolah. Siap. Siap. Baik, untuk ada lovers di rumah, jangan lupa untuk nonton videonya sampai selesai. Jangan dipotong-potong, karena nanti masih banyak nih obrolan-obrolan inspiratif dari Bang Arif. Nah nih Bang, selain dari kegiatan ngurus sapi-sapi ini udah mendekati hari kurban, kalau untuk kegiatan di DPRD-nya sendiri, di komisi, khususnya di komisi Bang Arif, terakhir tuh sempat dengar tentang reses ya Pak. Ya. Nah, itu gimana kegiatannya Bang? Ya sekarang kita sudah selesai reses ya beberapa hari yang lalu. Ya. Dalam reses kita ini masih banyak kita tampung aspirasi masyarakat terkait soal banjir ya. Banjir. Banjir masih menjadi satu persoalan di Kota Bekasi pada khususnya. Karena beberapa bulan lalu hujan cukup deras di Kota Bekasi, banyak genangan-genangan air. Ya. Makanya kita masih fokus dan masyarakat masih menyikapi terkait banjir itu. Iya. Kita akan fokuskan perbaikan drainase, saluran, dan mengajak masyarakat, mensosialisasi masyarakat untuk menjaga kebersihan di saluran lah. Jangan buang sampah sembarangan. Betul, ini udah sering Ya. kali dibahas bahwa permasalahan banjir ini nggak cuma tugasnya pemerintah, Betul, aja, seluruh betul. masyarakat juga harus ikut membantu Betul, untuk ya. menangani permasalahan banjir Iya. ini. Nah, berarti untuk perbaikan drainasenya sudah berjalan atau? Ya, sekarang ini kan tahapannya sedang berjalan perbaikan drainase di wilayah-wilayah. Lalu dalam reses kita ini banyak kita dorong ke arah drainase. Ya. Cuma saran saya, apapun, secantik apapun, sebesar apapun biaya perbaikan infrastruktur, harus didukung dengan kemauan masyarakat. Betul. Menjaga lingkungannya agar tidak terjadi penyumbatan air yang kadang-kadang saluran di rumah itu karena cukup kecil, akhirnya banyak buang sampah, tersendatlah air, laju air yang mengakibatkan banjir. Nah, ini harus kita jaga. Betul, karena kan lingkungan tempat kita tinggal bareng-bareng kan, nggak cuma Iya. yang tinggal kan nggak cuma pemerintah aja, tapi masyarakat Betul. juga ikut tinggal di lingkungannya juga harus ikut membantu membersihkan lingkungannya gitu. Jadi masyarakat jangan saja mengatakan pemerintah, Ya, jangan mengkritik pemerintah pemerintah aja. dan Betul. mengkritik dewan, tetapi kesadaran masyarakat juga harus timbul agar semuanya menjadi sinergi lah. Ya. Kalau udah ada sinergis antara pemerintah juga masyarakat, insya Allah ya pelan-pelan permasalahan banjir ini dapat teratasi ya Pak? Betul, betul. Tapi sebenarnya perkembangannya untuk banjir ini sudah ada peningkatankah dari sebelumnya atau sebenarnya masih belum teratasi Bang atau gimana? Awal 2020 saya dilantik menjadi anggota dewan, itu kan banjir cukup besar. Iya. Lalu di atas statistik pemerintah kota
mengalami sampai 60% banjir di mana-mana. Di Kota Bekasi terendam lah, karena memang ada perubahan pembangunan. Kalau dulu kita kan tanah kita sawah, sekarang ini sudah bergeser jadi bangunan industri, perumahan, akhirnya penyerapan air berkurang. Ini menjadi sebuah kendala baru. Lalu 2021 masuk ke 2022 awal tahun juga banjir cukup besar, tetapi hanya merendam 40% di Kota Bekasi. Jadi sudah ada pengurangan. Lalu 2022 kemarin juga cukup besar yang mencapai hanya 37%. Artinya ini memang sudah tahapan-tahapan yang cukup baik lah. Tinggal bagaimana kita memanage infrastruktur kita agar bisa terjaga lebih baik. Kesadaran masyarakat harus kita timbulkan, harus bisa sosialisasikan agar yang kita harapkan tidak ada banjir, tidur nyenyak ini menjadi sebuah perubahan yang baik untuk kita. Betul, harus bisa bareng-bareng bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita tinggal, Pak. Nah, berarti untuk titik-titiknya tuh di daerah mana aja nih, Pak? Kalau di Bekasi Utara kan salah satu di belakang Giant. Itu kan menjadi banjir yang cukup besar karena memang melewati kali yang cukup besar ya. Dan itu sedang dalam proses perbaikan dengan nilai 2 triliun dari pemerintah pusat. Untuk dari Bogor sampai Bekasi, Kabupaten Bekasi, Cikarang itu semuanya dalam proses perbaikan. Dan salah satunya di sini, ini Kali Bancong ini salah satu kali yang cukup lama. Ini kali alam ya, kali alam yang punya sejarah zaman dulu lah, ketika zaman Belanda dulu. Cerita sedikit gimana? Boleh. Di kali Bancong ini kan punya sejarah dulu. Orang kampung kita ini kampung Kali Abang Bungur. Kalau bahasa Jawaranya, lu boleh masuk Sasak Bancong, tapi belum tentu keluar Sasak Kapuk. Kalau kita dengar cerita perjuangan 1947, agresi Belanda kedua itu tragedinya di Sasak Kapuk. Wah, orang Belanda nih. Iya, jadi cerita Al-Baqarul Jarham Kiai Haji Nur Ali memimpin pasukan Hizbullah, perangnya dari arah Cakung bergeser kepada Sasak Kapuk. Dari situlah terjadi perangnya yang cukup heroik dalam mempertahankan kemerdekaan. Lalu kalau sudah sampai sana, mereka perang di situ, mereka semuanya mundur sampai di sini. Lalu semangat perjuangan di Kali Bancong. Mereka berkata, kita tidak akan melewati Kali Bancong sebelum kita memenangkan peperangan di Sasak Kapuk. Nah, itu kata-kata Jawara-Jawara zaman dulu ketika memperjuangkan tanah air kita. Jadi kita duduk ini di samping kali yang penuh sejarah. Banyak banget sejarah-sejarahnya. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih juga akhirnya ngebahas sejarah juga karena kita lagi duduk di samping Kali Bancong. Wah, Masya Allah. Kita kembali lagi ke topik yang tadi obrolan sebelumnya mengenai Kali Bancong ini, jadi ikut diperbaiki juga gimana, Pak? Kemarin sudah diperbaiki dengan anggaran 800 juta, diturap, dinormalisasi. Insya Allah 2024 ini kita masukkan anggaran cukup besar untuk membuat kondok di sepanjang jalan Kali Bancong dan diturap kalinya supaya bisa menampung debit air yang cukup tinggi. Sekarang kan sudah kita buka jalur air di Sasak Bule. Sasak Bule itu airnya kan sudah mengalir ke Sasak Bancong. Kalau dulu kan tidak mengalir, makanya banjir di sana. Bisa jadi ngalir. Ya, ini kita buka karena di sana banjir. Jadi sana banjir, sekarang kita buka. Di sana menyangkut 3 kelurahan, Duren Harapan Jaya, Kali Abang, dan Kulon Perwira. Sekarang sana sudah tidak banjir. Karena sudah mengalir ke arah sini. Tinggal di sini kita perbaiki, bisa menampung debit air yang cukup besar lah. Jadi nggak numpuk di sana ya, Bang? Ya, moga-moga. Kalau dulu kan saya kecil ini dengan teman-teman berenang di sini. Bisa berenang? Bisa dulu, bisa. Sekarang kayaknya udah nggak bisa. Sekarang ya, dulu belum ada pabrik-pabrik. Kita berenang naik dari pohon bolu, loncat ke sini. Sekarang udah nggak bisa. Bersih, Bang? Bersih dulu. Sekarang sudah nggak bisa, karena sudah perubahan ya. Kotor. Nah, inilah kadang-kadang saya punya tugas berat untuk mengontrol perusahaan yang ada di sekitar sini untuk tidak membuang limbah. Karena di sekitar sini kayaknya banyak perusahaan. Ya, betul. Limbahnya tapi aman tuh apa gimana, Bang? Untuk sementara ini sekarang aman, dulu pernah tidak aman. Bau nyengat, kotornya juga nyengat. Sekarang ini sudah kita sidak, mereka semua sekarang bersih lah. Karena masalah limbah itu benar-benar penting banget, Bang. Iya, itu ngaruh ke kesehatan juga. Iya, betul. Jadi juga memusnahkan habitat yang sudah ada di sini. Yang biasanya kalau misalnya kalinya bersih mungkin bisa ada ikan-ikan yang di sana. Mandi. Bisa mandi. Wisata juga, Mbak Nisa. Jadi kalau main bisa nyembur. Iya, makanya buat masyarakat juga di rumah, kita sama-sama saling jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Harus bisa bareng-bareng nih ngedukung pemerintah juga, jangan cuma nyala-nyalain pemerintah aja, tapi kita juga harus punya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Betul.
Kembali lagi bersama saya Anissa Rahma, host Ada Podcast dalam Ada Parlementaria. Nah, di sini kita masih bersama dengan Bang Arif nih. Tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol tentang sapi, tentang kegiatan-kegiatan di DPRD Kota Bekasi. Nah, sekarang Anissa mau nanya nih Pak, mengenai aspirasi masyarakat tuh kira-kira sekarang apa sih Pak? Apa aja gitu aspirasi masyarakat? Sekarang ini masih dalam proses pembangunan infrastruktur ya, tahun anggaran 2023 ini. Nah, tadi saya sampaikan di awal, banyak lebih pada fokus tentang penanganan banjir. Iya, penanganan banjir. Nah, mengenai infrastruktur sendiri tuh sebenarnya untuk pembangunan antara daerah perkotaan dengan perkampungan tuh apakah sudah merata atau gimana nih Pak? Ya, ini kan proses sesuai dengan kebutuhan di masyarakatnya. Ya. Tapi saya menilai ada dua hal di Kota Bekasi ini, yaitu perumahan dengan perkampungan. Ya. Kalau kita melihat kan begitu banyak pembangunan di perumahan. Betul. Sementara kewajiban pajak dan kewajiban sebagai masyarakat kita sama rata, ya bayarnya kan? sama nih. Iya, tapi kalau kita melihat di perkampungan ini cukup minim pembangunan. Ini menjadi perhatian untuk pemerintah. Setidaknya fasilitas publik di perkampungan itu lebih diperhatikan juga. Ya. Kalau di perkampungan ini tidak ada PSU-nya, tidak ada fasilitas umum atau taman. Nah, ini setidaknya pemerintah daerah bisa memberikan sarana publik itu kepada perkampungan seperti pembebasan lahan untuk sekretariat, RT, RW, sarana publik lain seperti posyandu, pospindu, supaya ada kesetaraan. Tidak terjadi jenjang yang menjadi kecemburuan sosialan lah. Kalau kita melihat ini, ya itulah kembali lagi, memang perkampungan ini dari awal memang tidak ada lahan-lahan yang milik umum, tapi ya itu suatu menjadi perhatian pemerintah Kota Bekasi, pada khususnya saya Komisi 2 mendorong supaya banyak anggaran dimasukkan ke perkampungan, pembebasan lahan. Jadi fasilitas yang dirasakan itu nggak cuma untuk yang tinggal di perumahan, Ya. tapi juga yang di perkampungan juga. Karena kalau dulu kan saya sempat ikut karantina juga tuh Pak. Terus kita biasanya kalau ngumpul tuh di kantor RW gitu. Ya. Nah kalau di perkampungan tuh berarti belum ada Ya, yang kayak gitu-gitu. itu dia. Kadang-kadang di perkampungan ini kantor RW di pinggiran kali, yang sebenarnya nggak boleh di sana kan. Jadi memang harus ada lahan tersendiri yang harus dibebaskan. Kedua, memang saya ngalamin. Kalau saya sedang sosialisasi, saya sedang silaturahmi dengan satu daerah di perkampungan, itu sulitnya, kasihan masyarakat tuh kumpul di rumah ketua RW yang kadang-kadang di gang-gang kecil, tidak ada fasilitas yang buat mereka kumpul menyampaikan aspirasinya. Jadi belum ada tempat yang layak lah yang buat kumpul gitu. Betul, masih pindah-pindah ke rumah, rumah ini gitu. Kadang-kadang pengadaan pospindu, posyandu ini. Kalau pospindu gitu berarti tempatnya di. Kadang-kadang di pelataran rumah pengurus RT, kan? Masih di rumah warga berarti. Iya, masih di rumah warga. Itu sangat miris lah buat kita. Padahal sebetulnya masalah pospindu itu kan untuk masyarakat ya Pak. Betul. Kita berharap pemerintah Kota Bekasi ini bisa lah memprioritaskan anggaran untuk pembebasan. Dia nggak besar lah, paling tidak 100 meter atau yang mungkin 70 meter. Saya rasa cukup lah itu. Ada lah buat ngumpul-ngumpul, Betul. ngobrol-ngobrol gitu ya Pak. Baik. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup obrolan santai kita pada hari ini, kira-kira dari Bang Arif sendiri ada pesan-pesan atau pesan moral untuk masyarakat? Jadi kita sudah masuk tahun politik. Seyogianya tahun politik ini sebuah pembelajaran buat kita pada tahun-tahun sebelumnya. Kita harus banyak menerima informasi, kita harus banyak menyaring informasi. Apakah ini informasi yang baik atau yang hoax? Nah, ini yang terjadi pada tahun lalu 2019. Bagaimana Indonesia ini seperti rumah hantu, gejolak politik yang begitu menyeramkan lah. Tapi semoga pada tahun 2024 ini kita lebih bisa mentelah mana berita yang baik dan mana berita yang buruk, agar walaupun panas kita kena beda pilihan, panas kita kena beda dukungan, tetapi kita harus sama-sama sadar bahwa kita ada dalam kandungan Ibu Pertiwi. Betul. Kita adalah saudara, kita adalah keluarga besar NKRI yang harus kita ingat itu, supaya 2019 ini jangan sampai ada lagi kata-kata cebong, kata-kata apa lagi satunya tuh, kampret, yang akhirnya dua kelompok ini seperti
apa ya, khawatir saya gejolak besar itu menjadi seperti yang menjadi contoh di negara-negara lain yang sedang konflik perang antar saudara. Pokoknya kita yang damai-damai. Damai-damai aja. Seperti damai hati saya. Masya Allah. Baik, terima kasih untuk Bang Arif sudah nyempetin nih ngobrol-ngobrol santai di tengah kesibukannya Bang Arif tadi. Habis ini mau lanjut lagi ngurus sapi apa? Ya. Kegiatan apa lagi nih Pak? Sore ini jatah mereka minum, jatah sapi-sapi ini minum. Sampai sore nanti jam 5 mereka makan lagi. Terus malam jam 11 mereka makan lagi. Setelah ini berarti Bang Arif ada kegiatan lagi nih? Ya, saya nanti sore ini maghrib sholat berjamaah dengan siswa MAN melepas keberangkatan mereka untuk studi tour ke Yogyakarta. Masya Allah. Nah, baik ada lovers, itu dia perbincangan santai kita pada hari ini. Semoga apa yang udah disampaikan nih sama Bang Arif bisa menginspirasi untuk penonton di rumah. Dan untuk ada lovers di rumah, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tungguin episode selanjutnya dengan dewan-dewan yang lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah, saya baru saja berdialog santai dalam program Ada Parlamentaria. Ini sebuah media yang luar biasa untuk bisa didengarkan dan ditonton oleh masyarakat Kota Bekasi, karena ini banyak aspiratif yang bisa diterima oleh masyarakat Kota Bekasi terkait progres pembangunan, informasi tentang program pemerintah, dan banyak hal lainnya. Dan ini luar biasa, dan saya berharap masyarakat Kota Bekasi, ayo tonton dan terus saksikan hingga selesai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditangani oleh lawyer dari Wali Murid MAN 1, dan sekarang progresnya sudah dijadikan tahanan tetap. Tapi dari pihak keluarga mengajukan silaturahmi dan kebetulan sedang diupayakan untuk mengganti kerugian kita. Apresiasi buat beliau-beliau, Pak Arif Rahman dari Komisi 2, Ketua Komisi 2, juga para tokoh dan Ibu Dewan. Alhamdulillah acara sukses, dan juga alhamdulillah juga dukungan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, karena juga mensupport juga ke beliau. Terima kasih, karena ini walaupun dari PDIP tapi santri, gitu ya.